والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه. صدق الله العظيم وصدق الرسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berjuta-juta kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang, yaitu ad-dinul Islam. Semoga kita selalu mencintainya dan bersolawat kepadanya sehingga diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selaku khatib, kami mengajak kepada hadirin sekalian dan diri kami pribadi, marilah kita selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan terus berusaha menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya dengan cara yang diajarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sehingga selalu dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu media untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara terus berusaha untuk meraih cinta dan kasih sayangnya. Caranya adalah dengan istiqomah melakukan semua yang diperintahkan, baik perintah yang wajib seperti sholat, puasa, zakat dan lainnya, ataupun yang sunnah seperti berkurban pada hari raya Idul Adha. Dengan cara itulah maka Allah akan cinta kepada kita semuanya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtu alaihi
wa ma yazalu yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah, yang artinya tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya, dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Imam Muslim. Perbuatan sunnah yang bisa kita lakukan sangat banyak macamnya, dan salah satunya adalah dengan cara berkurban. Berkurban merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam, yang hukumnya yaitu sunnah muakkad. Sebentar lagi kita akan menghadapi tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ini merupakan waktu melakukan ibadah menyembelih hewan kurban. Berkurban bisa bermakna menyembelih hewan khusus dengan niat untuk bertakwa kepada Allah pada waktu khusus, atau menyembelih dari hewan ternak berupa kambing, sapi, kerbau, ataupun onta dan sejenisnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari nahar. Ibadah kurban merupakan ritual tradisi umat Islam, disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Kini ibadah kurban telah melembaga dan membudaya serta memiliki corak tradisi bagi komunitas umat Islam di berbagai belahan dunia. Karenanya kurban memiliki hakikat yang sangat kuat dan dalam serta harus diketahui oleh seorang kaum muslimin. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berkurban juga bisa dimaknai bentuk sedekah seorang muslim kepada sesama dan jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah berupa memotong hewan kurban dengan membagikan daging hewan kurban kepada masyarakat di sekitar seseorang yang berkurban, yaitu harus bisa memahami yaitu tentang hikmah di dalam kurban tersebut. Adapun di antara hikmah ibadah kurban, yang pertama yaitu menunjukkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia setiap detik saat selalu mendekatkan nikmat dari Allah yang tidak dapat terhitung. Ketika kita selalu mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat wajar dan seharusnya harus bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sekalian. Berkurban ataupun menyembelih hewan kurban adalah merupakan aktualisasi dari sikap bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diterima, sehingga kita mampu membeli hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak, maka dirikanlah sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkurbanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus dari nikmat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adapun hikmah ibadah kurban yang kedua yaitu sarana belajar ikhlas. Ibadah kurban dalam pengamalannya memerlukan keimanan dan keikhlasan dari orang yang berkurban. Tanpa keimanan dan keikhlasan, niscaya terasa sangat berat untuk dilaksanakan, mengingat harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk membeli hewan kurban dan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Keikhlasan ditunjukkan dengan harapan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada kelegaan atau keikhlasan dari orang yang berkurban, harapan mendapatkan ridho yang juga menjadi penyemangat untuk berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir
syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin qiyamu taqwa minkum. Yang artinya wallahu a'lam bil muradi. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hikmah berkurban yang selanjutnya yaitu memupuk kepedulian sesama. Dengan berkurban berarti peduli kepada orang lain dan saudara-saudara. Dengan kurban berarti memperhatikan saudara dan tetangganya. Kurban ini juga merupakan kesempatan untuk memupuk kepedulian kepada sesama manusia. Kesempatan ini hanya 1 tahun sekali. Mari kita berusaha bisa melakukan ibadah kurban setiap tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya orang beriman itu sungguh bersaudara di antara kalian. Karena itu demikian di antara kedua itu bersaudara, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapatkan rahmat-Nya dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hikmah orang yang berkurban yaitu menyiarkan Islam. Ibadah kurban merupakan ibadah sosial yang berarti mengandung nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Mengapa? Karena setelah menyembelih hewan kurban, daging hewan kurban dibagikan kepada lingkungan sekitar. Hal ini boleh jadi akan memberikan daging kepada orang yang hanya makan daging setahun sekali. Boleh jadi sampai kepada orang yang sedang kepengen makan daging kurban dan lainnya sebagainya. Intinya dapat memberikan kebahagiaan dan menjadi persaudaraan dengan yang mendapatkan daging hewan kurban. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kurban disembelih, inilah terbentuk suasana kerukunan karena kehadiran masyarakat yang ingin melihat hewan kurbannya dipotong dan lain sebagainya. Lantunan basmalah, lantunan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala dikumandangkan ketika menyembelih hewan kurban dilaksanakan. Hal ini menjadi syiar agama Islam yang boleh jadi akan menjadi jalan buat masyarakat muslim untuk lebih kuat lagi imannya dan boleh jadi memberikan hidayah kepada orang yang belum Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min baini imatil an'am wa ilahum ilahun wahidun falau aslimu wa basyiril muhsinin. Yang artinya wallahu a'lam bil murad. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala yaitu Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hikmah orang yang berkurban yaitu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman memiliki sifat yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Karenanya kita harus berusaha untuk meningkatkan sekaligus memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita agar selalu
tertanam dalam hati tanpa usaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, sudah pasti iman dan takwa kita akan menurun dan boleh jadi hilang. Kemaksiatan dan mudarat akan menjadikan kehancuran atau penurunan iman dan takwa kita. Boleh jadi hal ini merupakan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala agar kita naik derajatnya. Jika kita lulus akan naik derajatnya, naik makomnya ke makom atau derajat yang lebih tinggi. Selanjutnya jika kita sampai waktunya berkurban, boleh jadi ujian sekaligus harapan agar kita mendapatkan kebaikan dengan memperoleh keimanan dan ketakwaan yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini juga dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatamahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yaqalu ahdil zalimin." Yang artinya, wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya kami telah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu dia menunaikannya. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau iman bagi seluruh umat manusia. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, jadikanlah juga dari keturunanku imam-imamku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perjanjian itu tidak akan sampai kepada orang-orang yang zalim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hikmah orang yang berkurban, yaitu yang terakhir terpelihara dari sifat kikir dan menjadi beruntung berkurban, merupakan sifat dan bukti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Berkurban dengan harta untuk orang tertentu dan kebanyakan orang terasa berat karena ada hubbu dunia, yaitu masih mencintai dunia di dalam hatinya, sehingga justru mengumpulkan dunia atau harta bukan membelanjakannya. Berkurban merupakan pembelanjaan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ridho Allah yang diharapkan, bukan yang lain. Jika seseorang sudah ikhlas memberikan sebagian hartanya untuk orang lain melalui ibadah kurban, maka Allah berjanji kepadanya dengan menjadikan orang yang berkurban akan dijauhkan dari sifat kikir dan selalu beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan lakum li anfusikum wa may yuqasuha nafsi faulaika humul muflihun. Yang artinya, wallahu a'lam bil muradi. Maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala menurut kemampuanmu, dengar dan taatlah, nafkahkanlah yang baik untuk dirimu. Dan siapa yang dipelihara dirinya dari sifat kikir, merekalah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah beberapa macam. Ada ibadah mahdhah yang sudah ada ketentuannya, dan ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah kurban termasuk ibadah yang ada ketentuannya dan juga merupakan ibadah yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibadah kurban, boleh kita berharap juga cinta yang besar dari Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma amila ibnu Adama yauman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min iraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi qurudiha wa adfariha wa as'ariha wa inna dama la yuqmu minallahi azza wa jalla bima kana qabla an yaqa 'alal ardi fatimu biha nafsa." Yang artinya, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya Idul Kurban
yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi dari memunculkan darah berkurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan itu akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kemudian kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelih hewan kurban lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, demikian khutbah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga bisa dipahami hikmah-hikmah berkurban sebelum kita melaksanakan niat kurban, yaitu terlebih dahulu kita memahami hikmah-hikmahnya supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi dan tidak sia-sia ketika kita niat yang lurus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni